Mereka bertiga kelempar ke tanah dan Suno pingsan lagi. Gak lama setelah itu, ada sekelebat ngantuk. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan urusannya, dan selalu diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Kembali lagi kita bakal melanjutkan cerita Haru Mahameru dari Ed Balakarsa. Kalau kemarin di part 2 kita tahu nih kalau si Pur, Suno, dan Hendro itu sempat masuk ke desa atas awan. Nah ternyata desa ini nggak semenyeramkan yang mereka kira. Si Pur sempat ketemu cewek di situ dan sempat naksir, tapi pada akhirnya mereka nggak bisa bersatu. Ya kalian tahu sendirilah ceritanya. Bagi yang belum nonton part 2, gue saranin kalian nonton dulu part 2-nya. Linknya ada di sini ya. Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan part selanjutnya dari cerita ini. Udah siap ya? Mode horor aktif. Oke, kita kembali lagi di Alas Suwung, di mana mereka bertiga dengar suara. Kamu semua jangan lari. Habis ini ada manusia berwujud raksasa. Nggak tahu suara dari mana itu. Suno nanya, "Bro, kamu dengar sesuatu nggak?" "Iya, tapi siapa ya?" "Gak usah khawatir. Temanmu ini yang akan menghadapi jika raksasa itu datang." "Lah, ini aku udah dibekali menyandu paratus dari mbah tadi pagi." Pur sempat mikir, ini anak kesurupan lagi. Yang mereka tahu, Hendro ini anaknya penakut. Tapi kok sekarang dia berubah? Malam itu, rintik-rintik hujan mulai turun. Mereka nggak bangun tenda, tapi berlindung di lubang kayu besar di atas batu bertulis itu. Bener aja, beberapa saat kemudian, dari kejauhan, kelihatan ada bayangan. Tapi, bayangan manusia apa hewan? Nggak jelas karena cahaya cuma dari perapian yang mereka buat. Pelan-pelan tapi pasti sosok itu mendekat. Di situ Pur bilang, "Udah, sekarang matiin api unggun itu. Ayo cepat naik ke atas pohon. Jangan sampai makhluk itu menangkap dan mencelakakan kita." Mereka panjatlah itu pohon besar. Kalau dilihat, agak sulit buat manjat pohon yang batangnya lumayan besar itu. Tapi mereka sendiri keheranan, kok gampang banget manjat pohon itu. Dahan demi dahan, Pur lihat ke arah barat. Sosok itu masih jalan ke arah mereka. Mereka sempet nggak percaya di situ. Makhluk itu badannya tinggi gede. Tingginya itu kira-kira hampir sama dengan tinggi di mana mereka manjat. Jadi misalnya mereka manjat segini, itu makhluk segini. Matanya itu kayak memancarkan aura yang kuat. Rambutnya sebahu, mukanya sangar. Hendro bilang, "Kok jelek banget ini, Cuk? Aku nggak berani ngajak barter sama Menyan kalau mukanya ngeri begitu. Kamu aja Pur yang ngomong." Siapa lagi? Siapa lagi kalau bukan Pur? Dia yang harus ketemu sama makhluk itu dan menukar Menyan. Pur berusaha untuk nggak nangis. Dia berusaha berani. Dia gemeteran sambil baca surat-surat dari Al-Quran yang dia bisa. Takut yang bener-bener takut. Dia doa, "Oh Tuhanku, aku yakin bahwa semua atas kehendak-Mu. Aku mati, mereka mati, dan semua pasti mati ya Tuhanku. Tapi aku minta pertolongan dan pelindungan dari-Mu semata." Dia coba membenarkan posisi di dahan pohon besar itu dan berdiri di salah satu rantingnya. Jadi dia kayak begini nih, berdiri. Dia udah siap buat menemui makhluk itu. Sudah lama aku tidak merasakan darah, daging, dan tulang manusia. Kamu bisa jadi santapanku untuk menambah kesaktianku. Sosok ini ternyata adalah Buto atau raksasa dari golongan Demit. Pur ngomong ke Buto itu, "Sebentar, jangan tergesa-gesa. Aku dan temanku ini mau cari jalan karena kesasar." "Lah, kamu kenapa mau makan aku? Kamu ini siapa? Jangan sampai kamu, Buto, kena murkanya Tuhan." Buto ini gak bergeming. Dia bilang, Aku raja. Tidak ada acara mundur. Maju terus, aku makan dagingmu. Aku kunyah ubun-ubunmu. Aku hisap darahmu manusia.
Tanpa mereka sadar, Hendro nggak taunya membakar kemenyan yang dikasih sama Mbah Buyut pakai korek api. Wangi menyan itu harum banget, dan mereka belum pernah nyium wangi yang seperti itu. Malam saat itu benar-benar mencekam. Pur yang nggak pernah takut setan atau demit, malam itu benar-benar ketakutan. Dia bilang, gak bisa. Aku dan kawan-kawanku harus hidup, harus selamat. Tapi raksasa itu bilang, Buat apa ini? Aku mencium menyandu paratus surga alas. Siapa yang punya? Aku minta. aku bisa kasih kamu, tapi ada syaratnya. Jadi raksasa yang benar. Jadi raksasa yang nurut dengan Sang Hyang Batara Durga. Abis Hendro ngomong gitu, itu Buto mundur pelan-pelan sambil ngasih salam penghormatan kayak gini. Dia bilang, Maaf, aku tidak tahu kalau kalian semua itu masih saudara dengan manusia di alas. Aku ini pagar dan penjaga kampung alas. makhluk ini adalah Raja Buto, namanya Yai Buto. Dia adalah penjaga gerbang menuju Alas Suwung dan kampung Alas. Aku tidak berani makan darah daging Resi dan keturunannya. Aku minta maaf. Resi ini semacam pendakwah, atau kalau di Islam itu kayak nabi. Mereka bertiga nggak ngerti ini Buto ngomong apa sih. Yang ada di kepala mereka waktu itu adalah, ini raksasa beneran apa cuman perwujudan demit. Di sini hal aneh kembali terjadi. Suno baca mantra. Dia yang kayaknya itu udah hafal banget di luar kepala sama mantra itu. Padahal setiap kata-kata di mantra itu adalah dari bahasa Sanskerta yang mereka itu bener-bener sama sekali nggak paham. Hendro juga baca mantra, nadanya lembut tapi tegas. Tiba-tiba mereka ngerasain kayak getaran yang cukup kuat. Pur bertanya-tanya, apa ini yang dinamakan gesekan dimensi? Apa ini yang dimaksud moksa ora ilang? Gue kurang ngerti ya, apa ini moksa ora ilang. Pur semakin deg-degan di situ. Si Yai Buto cuman diem aja. Pur terus nutup telinga, kepala sama badannya itu berasa berat. Sampai tiba-tiba, Mari naik ke pundakku. Saya bisa bawa kalian sampai ke Keraton Dewi. keraton ini berwujud ranu atau danau. Dan inilah yang terjadi selanjutnya. Mereka langsung naik ke pundak raksasa itu. Mereka nggak tahu ini raksasa beneran apa bukan, mereka naik aja. Kerasa banget bulu-bulu kasar dari punggungnya Buto itu. Di perjalanan mereka saling bertukar cerita. Si Buto ini bilang kalau dulu dia itu diselamatin dari kematian oleh Resi Markandia. Pur dan dua orang temannya mikir, emang demit atau raksasa itu bisa mati? Tapi ya emang bisa, karena semua yang hidup pasti mati. Buto cerita lagi kalau dia itu berasal dari alas atau hutan Tengger. Dia merasa hidupnya itu sengsara, nggak akan pernah ke surga. Dia cerita kalau dia itu dikuasai oleh demit jahat yang nyuruh dia buat bangun istana di perbukitan utara Tengger. Yang Pur tahu emang ada sebuah perbukitan dan itu adalah salah satu objek wisata di daerah itu. Sempet Buto ingin melarikan diri dari situ, tapi nggak mudah. Sebenarnya banyak kisah kelam dari si Buto, cuman Pur milih buat nggak nyeritain di sini. Mungkin puluhan atau ratusan tahun yang lalu ada seorang resi yang menolong Buto ini, dan sekarang Yai Buto jadi penjaga alas. Terus itu raksasa bawa Pur, Suno sama Hendro di punggungnya, ngelewatin jalan yang terjal dan menanjak. Bayangin kayak monyet gede lewatin pohon-pohon kayak Pur terus berdoa di situ. Sampai tiba-tiba Buto bilang, Terus berperilaku baik dan mulia. Hidup bukan masalah siapa yang bilang kamu jelek atau buruk. Hidup itu yang penting dijalani dan berguna untukmu serta orang lain. iya Yai. Pur berpikir mungkin ini salah satu kemudahan yang diberikan oleh Tuhan. Mulai dari Pak Slamet, Rotan, orang sakti dari Semeru, Macan Jawa, warga Alas X, dan sekarang si Buto ini. Pengalaman yang campur aduk. Yai Buto ini walaupun nyeremin, tapi dia baik, suka ngasih wejangan-wejangan. Sampai beberapa saat kemudian, Suno nanya, Yai, apa masih lama perjalanan ke Ranu Kuning? Dibuat cepat bisa, dibuat lama juga bisa. Tinggal kamu mau yang mana.
Pur masih bertanya-tanya dalam hati. Ini raksasa apa demit? Pada akhirnya Pur beraniin diri buat nanya. Maaf Yai, sebenarnya kamu itu golongan apa? Demit, setan, apa makhluk nyata? Saya akan jawab apa adanya. Aku adalah Raja Buto dari gunung. Aku abdi dan pesuruh Resi Markandia. Aku di sini untuk pagar kampung Alas. Dan aku dari golongan demit. Buto itu bilang kalau dia itu demit yang bisa berwujud kasar. Perjalanan malam itu benar-benar di luar dugaan. Langitnya itu indah banget. Sampai tiba-tiba Yai Buto roboh nggak tahu kenapa. Mereka bertiga kelempar ke tanah dan Suno pingsan lagi. Nggak lama setelah itu, ada sekelebat ngantem Yai Buto secepat kilat. Yai Buto bilang, Jangan sampai hilang akal. Tetap waspada. Pur sama Hendro bingung, kenapa Yai tiba-tiba roboh? Ditambah lagi Suno pingsan. Mereka berdua langsung nyamperin Suno yang nggak sadar. Mereka berusaha nyadarin dia. Pur bilang, Yai, ada apa ini sebenarnya? Temanku pingsan ini. Nggak lama setelah itu, ada ular gede banget melingkar ke badannya Yai Buto dan melilit lehernya. Dan yang terjadi selanjutnya adalah mereka berantem. Yai sama ular ini bener-bener ngeri waktu itu. Pur cuma bisa nangis di situ. Dia mikir, apa bisa kita selamat keluar dari tempat ini? Akhirnya Hendro baca mantra lagi dan bakar menyandu Paratus di tangannya. Saking dahsyatnya pertarungan itu, sempat mereka kena sabetan dari tubuh ular itu. Setelah itu mereka seret tuh Suno menjauh dari arena pertarungan. Setelah agak jauh, Pur nyenderin Suno di sebuah pohon. Habis itu dia coba ngambil bungkusan garam, terus dia deketin lagi tuh ular. Terus dia lempar itu garam ke tubuh ular itu. Seketika itu juga, ular yang melilit tubuh Yai berubah menjadi seorang putri. Wajahnya cantik, cuman dari mulutnya keluar taring. Kayak ular, tatapannya tajam. Dia pakai kemben, jari kesedada. Dia bilang, Aku minta anak laki-laki itu. sambil nunjuk si Pur. Yai Buto udah lemes, ngos-ngosan. Di sini Pur beraniin diri. Dia bilang, kamu siapa? Kok berani meminta aku? Aku memilihmu karena aku tahu kamu anak laki-laki Rabuwage. Aku ingin menghisap darahmu untuk melengkapi kanuraganku. Memang cantik, tapi kalian harus ingat kalau dia ini adalah demit alas Meru. Perwujudan itu cuma sebagai tanda kalau dia ini kastanya jauh lebih tinggi daripada Yai Buto. Dalam hati Pur bilang, aku harus lebih cerdik dari dia. Siapa namamu? Darahku mau kau apakan? Oke, sebenarnya Dewi ini ada namanya. Cuman yang punya cerita nggak mau sebutin. Buat kemudahan gua cerita, kita sebut aja dia Dewi Ranu. Dewi Ranu ini bilang kalau dia adalah penguasa Ranu Kuning. Ranu Kuning udah disinggung ya di part sebelumnya. Dia juga bilang kalau dia bisa jadiin Pur suaminya dan jadi laki-laki terhebat di dunia. Jadi paku dan sabuk Semeru, bisa berubah-ubah paras, nggak usah mikirin dunia lagi. Pur bilang, kamu bisa nikahi dan hisap darahku, tapi ada syaratnya. Apa? Aku sanggupi permintaanmu. Lama tuh Pur mikir, apa yang harus disyaratkan ya? Pas lagi mikir gitu, tiba-tiba Dewi Ranu nyengkrem leher si Hendro, terus diangkat sampai putus. Nggak sampai di situ, udah diangkat gitu, diminum darahnya. Pur langsung teriak, wah Hendro, Hendro! Dia gemeteran lihat badan Hendro yang kejang-kejang di sampingnya. Nggak ada kepalanya, tapi masih gerak-gerak. Setelah itu, akhirnya Pur tahu apa yang harus disyaratkan kepada makhluk itu. Syaratnya, kamu harus syahadat. Kalau nggak bisa, kamu mundur, kembalikan temanku dan jadi pesuruhku. Habis itu, Pur ngucapin syahadat dan Dewi Ranu menjerit sejadi-jadinya. Pergi dia menjauh entah kemana. Tubuh Hendro yang tadi kejang-kejang, sekarang udah nggak bergerak. Suno yang bersandar di pohon, sekarang udah sadar. Tapi dia masih lemah. Dan Yai Buto juga masih nggak berdaya.
Pur masih nggak percaya kalau temennya itu mati. Dia bopong tubuhnya Hendro, nggak lupa ngambil juga kepalanya. Mata Hendro masih kebuka dan kelihatan ada bekas air mata yang mau kering. Pur hampir gila nyaksin itu semua. Malam itu terasa sangat lama. Pur teriak sekuat tenaga minta pertolongan, tapi nggak ada jawaban apa-apa. Dengan tubuh lemes, Suno merangkak ngedeketin Pur. Pur bilang, "No, Hendro mati, No. Aku harus ngapain? Aku nggak kuat lagi." Suno juga nggak bisa apa-apa selain nangis. Dia bilang, "Ini sudah takdir. Pokoknya kamu harus berusaha jalan sampai Ranupani. Cuma kamu yang bisa keluar dari alas ini, Le. Tinggalkan aku dan Hendro di sini. Kamu harus selamat, Le." Tapi Pur nggak bisa. Secara dia yang ngajak teman-temannya masuk ke neraka itu. Nggak mungkin dia tinggalin mereka berdua. Kalau mereka mati di situ, Pur juga harus sama. Di situ dia bertekad, kalaupun emang harus mati, paling nggak dia harus bunuh siapapun yang bikin mereka jadi seperti itu. Pur berdiri, jalan ke Yai Buto. Badannya dipukulin sama dia, terus dijambak rambutnya. "Bangun, bangun!" Pur ngebangunin Yai Buto ini buat nganterin dia ke keraton Dewi Ranu. Mau balas dendam. "Jangan. Ayo Yai, berdiri kamu sekarang. Antar aku ke keraton Dewi Ranu. Jangan lemes kau. Ayo bangun." Buto ini ketakutan. Nggak tahu dia ketakutan sama Dewi Ranu atau sama Pur yang sekarang emosinya udah memuncak. Terus Pur naik ke bahunya Yai Buto, dipegang rambutnya, ditarik kasar supaya dia jalan. "Ngaku raja setan kok kalah sama setan wanita. Kalau kamu nggak berani nganterin aku suapi kotoran ke mulutmu." Dan akhirnya Buto itu jalan membawa Pur ke keraton Dewi Ranu. Pur merasa badannya panas, tatapannya jernih, dan dia bisa melihat semua demit yang ada di hutan itu. Dan juga dia seperti dapat kekuatan yang nggak masuk akal. Bener-bener, aku sudah masuk dimensi lain. Di perjalanan, mereka dihadang sama beberapa demit, tapi dilibas semuanya sama Pur. Sampai mereka dihadang 3 Buto sekaligus. Tapi Pur nggak takut. Dihajar ketiga Buto itu tanpa ampun. Buto pertama dirobek dadanya, diambil jantungnya, terus dikunyah. Darah ngalir dari mulutnya. Dia bilang ke 2 Buto lainnya, "Mundur, sebelum kalian kubunuh seperti temanmu ini." Bener-bener Pur udah kayak kesetanan. Dia diselimuti amarah yang besar. Yai Buto kelihatan takut ngeliat Pur yang kayak gitu. Pur bilang, "Kamu semua Buto, aku juga Buto. Kamu sakti, aku lebih sakti." Akhirnya Buto-Buto berkepala kerbau itu meninggalkan mereka. Setelah itu mereka lanjut jalan menuju ke istananya Dewi Ranu. Ketika udah hampir sampai di keratonnya Dewi Ranu, Yai Buto berhenti. Aku berhenti di sini. Aku tidak bisa masuk ke kawasan keraton, Kang. Pur mikir, kok dia manggil aku dengan sebutan Kang? Apa aku udah berubah bentuk? Ya udah, tanpa basa-basi, Pur langsung masuk ke dalam keraton. Seperti sebelumnya, dia dihadang oleh demit yang bermacam-macam dan lumayan sakti. Dan itu banyak banget. Sampai-sampai Pur kewalahan ngelawan mereka semua. Semalaman penuh mereka bertarung. Sampai akhirnya matahari pagi keluar. Barengan dengan itu, para demit-demit semua lenyap terbawa angin. Keraton yang megah itu udah gak kelihatan lagi. Dan sekarang yang kelihatan adalah sebuah danau atau ranu. Tinggal Pur sendirian di pinggir ranu itu. Ranu itu airnya jernih, mancarin cahaya kekuning-kuningan yang bakal bikin semua kagum kalau lihat. Pur jalan ngiterin itu danau buat nyari Dewi Ranu. Jalan-jalan tapi belum ketemu siapa-siapa. Sampai tiba-tiba dari jauh kelihatan kayak bayangan seorang wanita. Pur lalu nyamperin wanita itu sampai dia ada tepat di depannya. Dilihat dari ujung kaki sampai ujung kepala. Pur nanya, "Kamu siapa? Apa kamu Ratu Demit di Ranu Kuning?" Wanita itu diem aja. "Jangan diem aja, ngomong." Wanita itu tetap diem. Tiba-tiba ada yang manggil dari belakang. Pas Pur balik badan, ternyata ada wanita lari ngelambain tangan sambil manggil-manggil, "Kang Mas, Kang Mas." Wanita ini gadis kecil, tapi mukanya hancur. Siapa ini? Gadis kecil itu bilang, "Kang Mas, jangan diteruskan.
Itu jurang batu dalam. Kamu bisa jatuh, mati. Pas Pur balik badannya lagi, ternyata bener. Selangkah lagi dia pasti jatuh. Akhirnya gadis kecil itu cerita siapa dia, kenapa dia bisa di situ. Jadi gadis itu ditumbalin sama orang tuanya sendiri buat dapet kesaktian. Dan sekarang dia harus jadi budak dari demit hutan itu. Ditanya sama Pur, siapa namamu? Asalmu dari mana? Namaku Wati, Kang. Aku dari barat gunung. Kalian semua disuruh mampir ke tempatnya Mbah Ratu Dewi. Pur bingung. Dalam pikirannya dia bilang, kenapa sekarang aku malah diundang ke keraton Dewi Ranu? Padahal semalaman aku berkelahi hanya untuk masuk ke keratonnya. Kenapa sekarang diundang? Kita akan jawab pertanyaan ini di part selanjutnya. Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan part selanjutnya dari cerita ini. Gua Jo, sampai ketemu di cerita selanjutnya.